Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu Febri. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya, agar kalian selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran Ibu kali ini. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi untuk kelas 5 dengan mata pelajaran matematika. Kemudian materi pokoknya adalah perkalian pecahan. Namun sebelum kita memulai ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Melalui penyampaian materi, siswa dapat memahami konsep perkalian dua pecahan. 2. Melalui penyampaian materi, siswa dapat melakukan perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang ketiga, melalui penjelasan singkat, siswa dapat melakukan perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Dan yang keempat, melalui penjelasan contoh, siswa dapat memecahkan soal cerita dengan tepat. Baik anak-anak, silakan kalian menyiapkan alat tulis, kemudian bukunya untuk memulai pembelajaran kita kali ini. Jika kalian sudah menyiapkan alat tulisnya, mari bersama-sama kita menyimak pembelajaran berikut ini. Anak-anak, sudah pernahkah kalian belajar tentang perkalian pecahan? Nah, jika sudah, Ibu akan mengulas kembali cara menyelesaikan perkalian pecahan. Untuk menyelesaikan perkalian pecahan itu dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dikalikan dengan penyebut. Contohnya seperti pada konsep berikut ini. Nah, pada konsep ini, Ibu namakan seperti A per B dikali dengan C per D. Untuk A dan C kita namakan sebagai pembilang, maka A dikali C. Dan untuk B dan D kita namakan sebagai penyebut, maka B dikalikan dengan D. Nah, agar kalian lebih paham lagi cara menyelesaikan perkalian pecahan, mari kita simak perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa berikut ini. Contohnya seperti 2 per 5 dikali 3 per 4. Nah, cara menyelesaikannya, pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. 2 dikali 3 per 5 dikali 4. Setelah itu, kita cari hasilnya. 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan 5 dikali 4 sama dengan 20. Maka hasilnya 6 per 20. Nah, untuk nilai 6 per 20 masih bisa kita sederhanakan loh. Masih ingatkah kalian cara menyederhanakan pecahan? Baik, Ibu ingatkan kembali ya. 6 per 20 bisa kita sederhanakan dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. Untuk membagikan dengan yang bilangan yang sama, kita bisa mencobanya dengan nilai yang paling kecil, yaitu bilangan 2. Maka 6 dibagi 2, berikutnya 20 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Per 20 dibagi 2 sama dengan 10. Maka hasilnya adalah 3 per 10. Nah, nilai 3 per 10 ini masih bisakah kita sederhanakan ke pecahan yang paling sederhana? Jika sudah tidak bisa lagi disederhanakan, maka hasil akhirnya adalah 3 per 10. Kemudian, Ibu akan menyampaikan cara menyelesaikan perkalian pecahan biasa dikalikan dengan bilangan bulat. Silakan disimak contoh berikut ini ya. Contohnya adalah 6 dikali 3 per 4. Nah, untuk 6 itu adalah bilangan bulat. Jika bilangan bulat dikalikan dengan pecahan biasa, caranya adalah 6 tersebut dikalikan dengan pembilang pada suatu pecahan.
maka 6 dikali 3. Untuk penyebutnya, bilangan 4 nanti akan kita kalikan dengan 1. 1 diperoleh dari bilangan bulat tadi, yaitu 6. 6 per 1. Jadi, 6 dikali 3 sama dengan 18. Per 1 dikali 4 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 18 per 4. Jika pada suatu pecahan nilai pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka suatu pecahan biasa harus diubah menjadi pecahan campuran. Cara menyelesaikan pecahan biasa ke pecahan campuran yang pertama-tama dapat kita bagi, yaitu 18 dibagi 4. Nah, kira-kira hasilnya yang mendekati dengan 18 berapa ya? 18 dibagi 4 tepat sekali, yaitu 4. Kenapa harus 4? Karena dapat kita coba seperti ini. 4 dikalikan dengan 4 sama dengan 16. Nah, 16 dengan 18 hampir mendekati. Maka dari itu 18 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, kemudian kita akan mencari bentuk pecahannya. Caranya yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16. Nanti 16-nya dikurangi 18. Nah, hasil pengurangan tersebut 18 dikurang 16 sama dengan 2. Per, untuk penyebutnya tetap sama, yaitu per 4. Maka hasilnya adalah 4 2 per 4. Nah, pada pecahan campuran tersebut sudah membentuk ada bilangan bulatnya, kemudian ada pecahan biasanya. Nah, sekarang kita lihat pada pecahan biasanya 2 per 4 masih bisa disederhanakan. Untuk menyederhanakannya, kita bagikan dengan bilangan yang sama ya, dan sama-sama bisa dibagi. Maka dapat kita lihat sama-sama bisa kita bagi dengan bilangan 2. Hasilnya kita tuliskan sama dengan 4, kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1, per 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka hasil akhirnya adalah 4 1 per 2. Kemudian, Ibu akan menjelaskan contoh yang kedua dalam menyelesaikan perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Nah, silakan disimak ya. 2 per 3 dikali 9. Nah, cara menyelesaikannya 2 dikali 9 per 3 dikali 1. Satunya dapat kita peroleh dari bilangan bulat. Kita tahu bahwa pada bilangan bulat jika dijadikan kepecahan seperti nilai 9 tersebut, maka 9 per 1. Selanjutnya kita cari hasilnya. 2 dikali 9 sama dengan 18 per 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 18 per 3. Nah, jika nilai pembilang lebih besar daripada penyebut, dapat kita bagi. 18 dibagi 3. Kira-kira nilai yang mendekati dengan 18 berapa ya? Ya, tepat sekali, yaitu 6. Kenapa nilainya harus 6? Dapat kita buktikan dengan cara 6 tersebut kita kalikan dengan 3. 6 dikali 3 sama dengan 18. Sudah tidak ada lagi sisanya, maka hasil akhirnya adalah 6. Nah, anak-anak, setelah kalian tahu cara menyelesaikan perkalian pecahan, kali ini kita akan mempelajari cara menyelesaikan soal cerita pada perkalian pecahan. Silakan disimak contoh berikut ini ya. Sebelum kita memasuki ke contoh soal cerita perkalian pecahan, kita harus menyimak langkah-langkah dalam pengoperasian hitung pecahan berikut ini. Karena dalam penyelesaian soal cerita operasi hitung pecahan, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama adalah menuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut. Yang kedua, menyelesaikan kalimat matematika. Dan yang ketiga,
menjawab pertanyaan atau permasalahan. Nah, jangan lupa ya anak-anak, ketiga langkah-langkah ini harus kalian ingat agar dalam menyelesaikan soal cerita pada operasi hitung pecahan dapat kalian selesaikan. Sekarang mari simak contoh soal cerita berikut ini. Contoh soal cerita. Nah, soalnya adalah ketika dilaksanakan perkemahan, setiap anggota regu membawa beras sebanyak 1/4 kg. Berapa kilogram beras yang terkumpul pada regu Raja Wali yang terdiri dari 11 anggota? Maka langkah-langkah penyelesaiannya adalah: langkah yang pertama, kalimat matematikanya adalah 1/4 dikali 11. Kenapa harus dikali 11? Karena ada kata setiap. Nah, kemudian langkah yang kedua, penyelesaian kalimat matematikanya. Maka kita harus menyelesaikan 1/4 dikali 11. Nah, 1 dikali 11 per 4 dikali 1. 1 dapat kita peroleh dari 11/1. Nah, kita selesaikan. 1 dikali 11 sama dengan 11. 4 dikali 1 sama dengan 4. Jika hasil akhirnya nilai pembilang tersebut lebih besar dari penyebut, maka harus kita selesaikan lagi dengan cara dibagi. Maka 11 dibagi 4. Kira-kira yang mendekati hasilnya 11 berapa ya? Iya, benar sekali, 2. Dapat kita buktikan dengan cara 2 itu kita kalikan dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 dengan 11 hampir mendekati. Kemudian masih bersisa loh, karena 11 dikurang 8 hasilnya 3. 3 tersebut dapat kita tulis kembali untuk dijadikan pembilang dalam suatu pecahan. Maka 3/4. Untuk penyebutnya tetap sama. Maka hasil akhirnya adalah 2/3/4. Nah, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga menjawab pertanyaan. Maka seperti ini. Jadi, beras yang terkumpul pada regu Raja Wali adalah 2/3/4 kg. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sangat menarik, bukan? Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah: 1. Kita dapat menyelesaikan perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang kedua, kita dapat menyelesaikan perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Dan yang ketiga, kita dapat menyelesaikan bentuk soal cerita dalam sebuah perkalian pecahan. Demikianlah materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat bagi kalian, tentunya di kehidupan sehari-hari kalian. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya, agar kita dapat bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.